Oke, sudah? Oke, ya. Oke, ya. Shalom semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jessica. Ya, saya tahu kalian habis makan siang mungkin dan ini jam-jam ngantuk, apalagi kena angin yang sangat kencang ya. Tapi saya harap sesi saya kali ini bisa membuat kalian cukup fokus mendengarkan saya. Sesi saya hari ini yang terakhir, tadi kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama belajar tentang apa? Tentang apa? Peperangan rohani. Yang kedua, tadi Kak Randy mengajarkan tentang apa? Manajemen keuangan. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi entrepreneur. Siapa yang rindu dalam hidupnya kalian bisa bebas secara finansial, boleh angkat tangannya. Amin. Dan percaya enggak bahwa kalau kalian punya iman itu, tidak ada satupun alasan yang dapat menghentikan kalian untuk diberkati Tuhan. Amin. Yang pertama saya mau bilang, boleh bukakan slide yang pertama di ayat yang pertama. Boleh baca judulnya sama-sama. 3, 2, 1. Kelimpahan itu bagian kita. Amin. Firman Tuhan berkata seperti ini di Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang ke dunia, Tuhan datang ke dalam hidup kita supaya kita hidup dalam kelimpahan. Kalau hari ini hidup kalian belum limpah, artinya belum ada Tuhan dalam hidup. Bahkan firman-Nya berkata, kita bisa baca dalam tanda kurungnya dikatakan, bahkan a better life dari apa yang kita impikan. Apa yang kamu impikan yang paling gila? Punya 10 mobil, punya rumah 3 tingkat, punya apartemen 10 unit. Tuhan datang dalam hidupmu untuk memberikan engkau yang jauh lebih luar biasa. Amin semuanya? Amin. Nah, sekarang kita mau belajar, lalu gimana Kak caranya supaya kita bisa bebas dalam finansial ya? Saya tahu kebanyakan dari kalian di sini masih ada yang tadi bilang SD, SMP, SMA. Dan seringkali kita sebagai murid, kita ini masih minim ilmu dan kita masih minim secara modal. Tapi hari ini saya mau bilang, yang namanya jadi entrepreneurship, yang namanya jadi entrepreneur tidak pernah terbatas oleh modal. Bahkan kecantikanmu itu bisa menjadi modal untuk engkau mendatangkan uang. Bahkan senyumanmu, caramu berpakaian, caramu melayani orang lain, itu bisa menjadi modal untuk engkau mendatangkan uang. Amin. Jadi hari ini saya mau bilang, dalam rumahmu, dalam hidupmu, bajumu, bukumu, HPmu, uang yang mungkin cuma 2.000 dalam amplopmu, itu bisa menjadi modal untuk engkau bebas dari kutuk. Amin semuanya? Oke, ya. Boleh. Yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang limpah? Ya. Yang pertama, kenali dirimu dan passionmu. Yang pertama sangat penting untuk setiap kita ini, kita harus tahu apa sih yang unggul dari hidup kita. Apa yang orang lain gak punya dan kita punya. Ya, dari ayatnya dikatakan seperti ini. Ayatnya kecil banget, sorry ya. Hari itu tentang perumpamaan 5 talenta. Dan hari itu Tuhan berkata seperti ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sorry, versi bahasa Indonesia kurang bagus. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di bawahnya Tuhan berkata seperti ini, I am a businessman. Jadi hari itu Yesus mengintroduce
Yesus memperkenalkan dirinya sendiri sebagai aku ini Tuhan pengusaha. Dan kalau kamu hidup, kamu berhati-hati, kamu tidak berani ambil resiko dengan hidupmu, kamu tidak berani ambil resiko dengan benih yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, kamu tidak sedang menjadi anak Tuhan. Jadi poin yang pertama, kita harus kenali kekuatan kita. Tahu apa passion kita. Tahu apa yang membuat diri kita unggul. Apa yang kita bisa kasih ke orang lain yang orang lain gak bisa kasih. Ya, di ayat selanjutnya di Amsal, saya coba dengan cepat saja ya. Di Amsal 22 ayat 29. Teman-teman bisa kebaca ayatnya? Saya boleh minta tolong bantuan teman-temannya bisa baca ya. 3, 2, 1. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam mengembangkan talentanya? Amsal berkata apa? Di hadapan siapa mereka berdiri? Siapa? Di hadapan tukang ojek? Di hadapan siapa? Raja-raja. Jadi hari ini poin yang pertama, kalau kita tahu kekuatan diri kita, kita tahu, aku nih Jessica. Apa sih yang membuat dunia membutuhkan aku? Apa yang membuat suatu organisasi tidak bisa berjalan tanpa aku? Kalau kita bisa tahu kekuatan kita, Tuhan akan menempatkan kita berdiri di hadapan raja-raja. Saya mau cerita, satu contoh dalam hidup saya dulu pas saya SMP, saya tuh suka banget belanja hal-hal yang namanya kecentilan. Gitu, contoh dari saya SMP saya sudah suka yang namanya beli eyeliner ya, yang cewek-cewek ngerti ya, belanja yang namanya bedak, belanja yang namanya catokan. Saya ke sekolah aja SMP setiap pagi udah catokan. Sekolah jam 7 saya bangun jam 5 cuma buat catokan. Dan hari itu teman-teman saya semua ngeledekin saya, buat apa sih Jess kamu masih SMP tapi udah centil-centil begitu? Buat apa sih Jess kamu masih SMP udah sok kecantikan gitu, buat apa sih? Tapi hari ini teman-teman saya mau bilang, hari ini muka saya yang cantik ini, saya cantik gak? Makasih ya. Muka saya yang cantik ini dengan cara berpakaian saya yang rapih dan proper, cuman dengan satu jabatan tangan, cuman dengan satu senyuman saya bilang terima kasih ya Pak, hari ini sudah hadir 15 juta masuk ke rekening saya. Cuman dengan apa? Senyuman. Cuman dengan apa? Saya menjaga tubuh saya menjaga penampilan saya. Cuman dengan apa? Modal muka yang manis. Cuman dengan apa? Saya setiap pagi hari ini ya teman-teman, saya tadi malam menyiapkan khotbah sampai jam 3 pagi dan jam 5 pagi saya udah doa pagi lagi. Saya sengaja tidak menggunakan 2 jam terakhir saya untuk tidur, untuk apa? Saya hari ini bisa berpenampilan yang rapi. Dan ternyata itu bisa menjadi modal. Dan di saat kita cakap dalam apa yang kita bisa kuat, apa yang kita cintai, ternyata itu bisa mendatangkan berkat. Contohnya lagi, saya ini orangnya suka belanja. Siapa yang di sini suka belanja? Ya. Tapi saya ini setiap bulan saya ngelihat tagihan Shopee saya stres sendiri gitu. Keluar 300.000, 500.000. Wah, ini yang namanya boncos lama-lama ya M-banking saya. Saya sampai udah gak berani lihat tuh M-banking saya. Sampai akhirnya saya mikir, gimana ya? Saya ini gak bisa. Kalau saya dipaksa gak belanja, saya gak bisa hidup gitu ya. Saya harus setiap hari itu ngebuka Shopee, saya tuh harus. Sampai tiba-tiba saya tuh muncul ide. Kemarin saya dari Taiwan dan tiba-tiba saya muncul ide. Koper saya kosong nih. Dan tiba-tiba saya muncul ide, buka just tip gitu. Saya buka just tip, saya iseng posting, saya jalan-jalan ke Uniqlo, saya jalan-jalan ke toko baju, saya jalan-jalan ke toko-toko yang memang saya suka untuk datangi. Saya pakai bajunya, saya terlihat cantik, saya promosi bajunya gitu. Dan hari itu saya bilang, ini beli nih, di Indonesia belum ada loh. Dan hari itu saya belanja sampai total ada kali 20-30 juta saya belanja. Tapi pakai uang saya atau bukan? Bukan, tapi jiwa saya terpenuhi hari itu karena saya suka belanja. Dan hari itu cuman dengan modal saya ini suka belanja dan saya jadi just tippers.
Omset saya sampai 30 juta. Cuman dengan sekali naik pesawat ke Taiwan. Jadi saya mau bilang hari ini kalau kamu mau bebas, kalau setiap kita mau bebas dari keuangan, kita mau punya penghasilan sendiri, gak ada alasan kita gak punya mau apa? Modal. Gak ada alasan kita gak punya modal. Oke? Poin yang pertama apa? Kenali dirimu, kenali passionmu. Kalau kamu gak suka belanja, jangan jadi just tipper. Yang ada setiap kali kamu keluar uang, kamu stres sendiri. Kalau kamu gak suka masak, jangan jualan barang yang berhubungan dengan masakan dan makanan. Yang ada kamu stres sendiri setiap hari harus masuk ke dapur. Lakukan apa yang kita cintai, lakukan apa yang kita sukai. Oke ya, dengan cepat. Next, nomor 2. Tanya dan libatkan siapa? Orang tua, teman, guru, siapa? Tuhan. Dari Ulangan loh teman-teman. Yuk kita baca sama-sama ayatnya. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian siapa? Bagian siapa? Bagian saya doang. Bagian siapa? Bagian Tuhan. Bagian siapa? Bagian kita. Menjadi bagian siapa? Tapi kuncinya apa? Mendengarkan. Di ayat yang kedua dari Kejadian dikatakan seperti ini. Ketika tuannya melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan hari itu Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Dan ia menjadi pelayan pribadi dari tuannya. Poin yang kedua apa? Apa yang bisa membedakan kita dengan orang-orang di luar sana? Yang bisa membedakan adalah kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Saya mau bilang apapun yang kalian kerjakan, mau kalian setelah ini misalnya punya ide jualan donat, punya ide misalnya jasa, misalnya apa, jasa ngerjain PR gitu ya, misalnya apapun itu. Ya kalau bisa jangan yang kriminal ya teman-teman. Apapun itu, libatkan siapa? Libatkan Tuhan. Ya. Saya mau cerita dari bisnis yang saya kerjakan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang mungkin bahkan pakai batiknya. Ya, boleh kakak yang di sini boleh berdiri? Ya, boleh berdiri. Ya. Nah, nih, boleh dilihat nih. Ini salah satu contohnya. Batik yang kakaknya gunakan itu saya yang jual. Saya yang desain, saya yang print, saya yang jahit, saya yang desain dan saya yang jual. Nah, ya kalau teman-teman mau belanja dan ada uang lebih, boleh ke booth. Hari ini lagi diskon serba 50.000 batiknya ya. Nanti boleh mampir belanja kalau bawa uang ya. Serba 50.000 ya. Itu batik yang saya jual. Nah, saya mau cerita. Apa sih kenapa saya mau bilang bahwa kita harus penting melibatkan Tuhan? Hari itu saya ini mencapai poin di bisnis saya di mana hari itu saya tuh hampir minus. Omset saya, omset tuh maksudnya uang kotor ya. Nyampur antara keuntungan dan modal. Hari itu omset saya itu kurang dari 8 juta setiap bulannya. Mungkin gede ya, kedengarannya gede 8 juta. Hari itu omset saya itu kurang dari 8 juta. Kalau omset 8 juta, untungnya tuh paling cuma 1-2 juta. Jadi sisanya saya nggak bisa bayar untuk uang karyawan, saya nggak bisa bayar untuk uang sewa ruangan. Saya udah minus, saya sudah hampir pusing ini gimana caranya. Dan hari itu bayangin teman-teman, di tengah minusnya saya, hari itu Tuhan cuma bilang, kenapa enggak kamu bikinin baju, kamu bikinin seragam untuk gereja-gereja di 38 provinsi. Coba. Dalam kondisi bisnis saya minus hari itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang bikinin baju gereja-gereja 38 provinsi. Anggap satu provinsi satu gereja. Satu gereja minimal 20 jemaat. 20 dikali 38, total berapa baju? 700. Dan satu baju modalnya minimal itu sekitar 70-80 ribu. Teman-teman bisa kalian sendiri, artinya saya harus keluar minimal 49 juta. Di tengah bisnis saya yang udah minus. Tapi hari itu Tuhan berkata, bikinin mereka baju. Dan hari itu saya taat. Seperti Ulangan berkata, mendengarkan pesan Tuhan, maka kelimpahan menjadi bagian kita.
Dan hari itu saya memilih untuk taat, saya jahitin di tengah kondisi keuangan lagi minus, saya memilih untuk taat. Dan hari itu teman-teman tahu, hari itu saya jahitin, saya kirimin satu-satu dengan benar-benar rugi, saya benar-benar rugi. Saya kirimin, saya bilang ini untuk blessing gerejamu, ini untuk blessing gerejamu. Dan hari itu teman-teman tahu dalam waktu 2-3 bulan, omset bisnis saya yang tadi kakaknya pakai dari 8 juta dalam 2-3 bulan berubah jadi 120 juta. Itu bukan karena saya pinter, bukan karena desainnya lebih bagus, bukan karena bajunya lebih bagus, tapi karena apa? Saya mendengarkan pesan Tuhan. Jadi saya mau bilang hari ini, apapun yang teman-teman setelah ini mau kerjakan, bisnismu, kuliahmu. Saya juga punya satu cerita teman-teman, hari ini saya punya agency. Ya, nanti mungkin kalau ada brosurnya boleh dibagikan oleh Bro Yakub di belakang sana, boleh? Kak Yakub boleh berdiri? Yang ganteng ini. Nah ya, dia dari NTT, dia banyak bantu saya. Nanti teman-teman boleh minta brosurnya. Saya ini punya agency sekarang, terima kasih, boleh duduk. Saya punya agency, saya kirim murid dan pekerja untuk ke Taiwan dan ke Hong Kong. Dan kemarin kita ada trip pertama, trip ke Taiwan untuk melihat sekolah di Taiwan. Dan sekali jalan trip, itu kurang lebih minimal omsetnya tuh 350 juta. Omset ya. Omsetnya itu 350 juta. Dan teman-teman tahu gimana caranya saya bisa punya bisnis ini? Saya nggak punya modal. Benar-benar nggak ada modal sama sekali. Modal saya cuma apa? Hari itu di saat saya kuliah di Taiwan, saya melayani guru bahasa Inggris saya. Yang ternyata guru bahasa Inggris saya melayani di gereja. Saya dibawa ke gerejanya, saya dibawa ke rumahnya, saya diminta tolong doain keluarganya, saya diminta tolong doain anaknya. Dan sampai hari ini, guru saya ini yang menjadi partner bisnis saya, yang bisa menghasilkan 1 tahun sampai 700 juta omsetnya. Ada modal nggak? Saya ngeluarin uang nggak? Enggak. Modalnya cuman apa? Saya melayani. Tapi kenapa bisa tiba-tiba keluar hikmat seperti itu? Saya mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya mau bilang hari ini kalau teman-teman mau bebas dalam keuangan dalam hidup kita, hubungan dengan Tuhan itu nomor 1. Engkau boleh cuman jualan donat 15.000. Engkau boleh cuman jualan mungkin souvenir yang harganya mungkin cuma 20.000, 30.000. Tapi kalau kita bisa dengan tepat mendengar suara Tuhan, kita tahu kairos, Tuhan bisa mengubah donat 15.000 jadi 150 juta. Amin. Terdengarnya mungkin atau tidak? Tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang membelah kemustahilan. Amin. Masih bisa mendengarkan sampai sini? Oke ya. Cepat saja. Poin yang ketiga. Dari Amsal 20 ayat yang keempat. Boleh teman-teman bacakan? Yuk. 3, 2, 1. Yuk. 3, 2, 1. Maka ketika tiba panen, dia tidak punya hasil apa-apa. Poin yang ketiga yang saya mau bilang, kunci untuk kita bisa bebas adalah kejar kesempatan. Jangan pernah tunggu kesempatan datang dalam hidup kalian. Ya. Saya sekarang lagi kuliah S2, teman-teman. Saya lagi kuliah S2 di Taiwan dan harga kuliah itu mahal banget. Harganya kurang lebih setiap semesternya itu 150 juta. Orang tua saya mau keluar uang enggak? Enggak. Tapi apa yang saya lakukan? Saya kejar uang itu. Bukan uangnya yang saya kejar. Maksudnya saya kejar setiap kesempatan yang diberikan. Saya jadi asisten dosen, setiap kali ada pengumuman beasiswa saya kejar. Jadi sekali lagi kalau kita mau menjadi generasi yang unggul, kita mau menjadi generasi seperti firman yang berkata kita dilimpahi dengan berkat. Jangan tunggu kesempatan datang ke kalian. Jangan harap kalian cuman kerjaannya setiap hari tidur, scroll TikTok dan tiba-tiba tuing 50 juta masuk dalam rekening kalian. Enggak. Kita harus mengejar kesempatan. Kita harus hampiri berkat itu, kita harus jemput berkat itu. Amin. Dan apapun dalam hidup kita, kita harus belajar cepat. Karena firman-Nya di Amsal berkata apa? Orang malas tidak membajak tanah. Dan pada waktu yang tepat, ketika tiba panen, tidak punya hasil apa-apa.
Jadi ayo mumpung kita nih masih muda, teman-teman masih muda, mulailah sedini mungkin. Jualan donat 15.000 gagal di umur 15 nggak apa-apa, malunya setitik. Tapi kamu jualan barang seharga 150 juta di umur 30 tahun dan gagal, itu gengsinya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita hari ini bisa mulai sedini mungkin, itu lebih baik lagi. Karena setiap kegagalan itu yang akan mengukirkan pelajaran dalam hidup kita. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita belajar dari kesalahan, semakin banyaklah pengetahuan dalam hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi, untuk kita membuat bisnis yang pertama, teman-teman harus tahu kekuatan, lihat peluang. Yang kedua, tentukan produk dan jasa teman-teman. Tentukan pangsa pasarnya. Misalnya mau jualan pop ice di sekolah, artinya nggak boleh lebih mahal dari 15.000. Tapi kalau teman-teman jualan pop ice di mall misalnya, jangan jual cuma 15.000, juallah 30.000. Ya, jadi tentukan pangsa pasarmu. Jadi nanti pada saat teman-teman isi form, teman-teman boleh tulis apa ide yang ada di otak teman-teman. Kak, aku mau jualan donat. Jualan donat modalnya segini, harga jualnya segini, pangsa pasarnya di depan kantin sekolahku gitu. Ya, jadi teman-teman boleh isi, dan nanti yang menurut saya teman-teman idenya paling kreatif, paling unik dan paling menarik, saya rela menjadi investor untuk memberikan modal dalam setiap bisnis teman-teman, ya. Oke. Dan yang terakhir, nomor 3 dikatakan, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Itu adalah modal terbaik. Bahkan seringkali yang menjadi musuh kita, saya sering ketemu, saya nggak suka banget sama teman ini, tapi ternyata di saat saya bisa bersahabat dengan teman saya yang saya nggak suka ini, ternyata dia bisa menjadi bisnis partner yang terbaik. Dan yang terakhir, melangkahlah dengan apa yang kita impikan, jangan cuma sampai di angan-angan, melangkahlah. Instagram kalian, sosial media kalian, itu adalah modal kalian. Ya, dan jangan pernah ada kata yang namanya gengsi. Oke, ya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi boleh, saya masih tunggu yang mau DM, yang mau isi form, saya tetap tunggu sampai akhir retreat. Teman-teman boleh DM saya, boleh minta saran juga. Kak, ada saran apa? Boleh DM, boleh tanya apapun, dan saya masih tunggu sampai akhir retreat, dan di saat itulah saya akan menentukan pemenang-pemenangnya. Ya. Oke. Ya. Yuk, oke, mari sama-sama kita tutup dalam doa.